Hai, halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk nyuci baju. Yang spesial dari cuci baju kali ini karena aku akan nyuci bajunya di tempat laundry yang baru. Jadi biasanya emang kita selalu nyuci baju di luar, nggak di rumah, karena mesin cuci kita lagi rusak untuk pengeringnya. Jadi kita biasanya itu nyuci baju di deket-deket rumah gitu, yang sistemnya sebenarnya enak sih, bisa diantar jemput gratis. Dan juga untuk bajunya udah dicuci setrika, jadi kita tinggal pakai aja. Tapi memang per kilonya harganya lumayan. Nah, di tempat cuci yang baru ini dia itu konon katanya per kilonya cuman 1.500 aja. Untuk update harganya nanti kita coba lihat di lokasi aja ya. Karena aku baru kali ini juga nyuci di tempat yang baru ini, jadi terus terang aku juga masih belum tahu nanti cara nyucinya kayak gimana. Jadi nanti mau minta diajarin dulu sama mbaknya. Dan juga untuk sistem cucinya nanti satu lotnya itu ada berapa kilo juga aku belum tahu. Jadi nanti bakal kena berapa kali giling. Yang jelas kalau lihat dari harga per kilonya cuma 1.500, harusnya ini bisa hemat banget. Jadi buat teman-teman mahasiswa, karyawan, atau ibu rumah tangga yang nggak sempat nyuci baju di rumah, tempat cuci baju yang modelnya kayak gini mungkin bisa jadi alternatif pilihan kalian sih untuk nyuci baju. Jadi tadi untuk bajunya udah dimasukin ke dalam mobil, udah ada kurang lebih 14 kiloan. Ditambah tadi ada 2 spray dan juga selimut. Jadi nanti aku nggak tahu bakal kenanya berapa lot. Dan aku juga udah nyediain sabun cuci dan juga pelembab sendiri dari rumah. Tapi aku nggak tahu nanti di sini disediain juga apa enggak. Jadi nanti kita lihat aja ya. Oke, ini kita udah nyampe di lokasi dan tadi kita juga udah lihat kalau di pelangnya itu beneran 1 kilonya 1.500, which is harganya itu sama kayak kita beli mie instan. Jadi harusnya ini bener-bener bisa ngebantu kita untuk berhemat, khususnya untuk para ibu rumah tangga yang bener-bener lagi kepengen berhemat tapi punya masalah yang sama kayak aku, yang mesin cucinya rusak di rumah. Oke, kita lihat aja yuk. Bapak suami mau cek dulu, tanya-tanya ke mbaknya ini nanti sistem cucinya kayak gimana, terus nanti beneran 1 kilonya cuman 1.500 apa enggak, dan juga untuk sabun cuci, untuk pelembut dan yang lain-lainnya itu nanti kita sediain sendiri apa disediain dari tempat cucinya ini di Daily Wash. Ini dia lagi nanya-nanya, jadi nanti dia bakal balik lagi untuk ngambil bajunya dari mobil. Itu 15 kilo ya? Ini kan Heeh. spray sama selimut hitungannya beda. Oh gitu. Ya, Heeh. ini kan slot segini. Oh gitu. Ya udah. Kalau sama apa itu sarung bantalnya juga bisa? Bisa. Apa beda? Bisa ntar sarung bantal ada kan di sini. Ada Nanti satu sarung. pakai Oh ini. ya udah. Maksudnya biar nggak kepisah. Iya. Oh, sarung bantal. Ternyata bener untuk cucian kita hitungannya ada 15 kilo karena ada selimut sama spray. Jadi nanti selimut dan spraynya dipisah. Makanya kita nanti jadinya kena 3 lot karena satu lotnya itu cuman bisa 7 kilo aja. Jadi kemarin itu sehari sebelum kita nyuci baju, jadwalnya kita nyuci baju, aku lihat iklan dari Instagram. Jadi di situ dari Daily Wash untuk Instagramnya, dan dia iklanin kalau ternyata di Karawang ini ada tempat cuci baju yang sistem cucinya itu pakai koin dan 1 kilonya harganya murah banget, cuman 1.500 aja. Jadi waktu itu karena kita juga lagi berhemat dan punya masalah sama mesin cuci di rumah,
Akhirnya ya udah kita mutusin untuk nyobain nyuci di situ dan langsung ke lokasinya karena memang benar-benar cucian kita udah banyak banget karena seminggu udah kita tumpuk. Nah, karena kita nggak tahu nih sistem cucinya kayak gimana, jadi kita masih tanya-tanya banget. Di sini aku juga masih takut-takut karena ngerinya aku salah. Jadi nanti mau nyobain cuci sendiri, tapi masih tetap didampingin sama mbaknya yang ada di lokasi, biar aku nggak salah nih. Takutnya aku salah pencet malah mesinnya jadi rusak. Tapi buat kalian yang nggak punya banyak waktu untuk nyuci sendiri, kalian juga bisa minta tolong sama mbaknya untuk cuciin dan nanti sama mbaknya bakal dicuci lipat sampai rapi dan kalian udah tinggal ambil aja dan udah beres, tinggal dipakai. Kenapa aku bilang bakal tinggal langsung dipakai, nggak disetrika lagi? Karena konon katanya sih kalau nyuci di tempat cuci yang kayak gini itu baju kita nanti pas keluar udah keadaannya udah kering banget, nggak perlu dijemur lagi dan juga nggak ada kusut sama sekali. Asal setelah habis kelar dicuci ini kita langsung lipat dia rapih gitu. Jadi sebenarnya kalau mau berhemat waktu, tenaga dan juga biaya ini lumayan sih kalau memang bener bisa ya nggak kusut bajunya. Jadi kalau kalian penasaran tetap ditonton videonya sampai habis karena aku bakal kasih lihat ke kalian hasil dari cucian hari ini kayak gimana. Tadi sama mbaknya aku udah dikasih tahu kalau ternyata yang harus dipisah itu cuman selimut sama spray aja. Jadi selimut dan spray ini harus satu lot terpisah sama baju dan lain-lain. Kalau untuk jaket, anduk dan celana lepis atau celana-celana yang berat gitu, baju-baju yang berbahan berat gitu, dia boleh dicampur aja. Jadi ini aku mau campur semuanya karena memang beneran kita nggak ada prepare. Ini harusnya sih aku pisah yang berwarna dan yang putih gitu, warna-warna gelap dan warna-warna terang. Tapi karena bener-bener ini baru pertama kali, jadi kita udah langsung campurin aja semuanya ke situ. Jadi di sini tipsnya untuk kalian yang mau nyobain nyuci di tempat kayak gini, mendingan dari rumah kalian udah pisah-pisahin baju-baju yang warnanya terang dan warnanya putih, juga warna-warna gelap, mendingan kalian pisahin. Jadi saat di lokasi ini kalau kalian mau cuci sendiri, udah tinggal masukin aja, nggak harus pilih-pilih lagi bajunya. Barusan aku udah masukin sekitar 7 kiloan ke dalam mesin cuci. Terus aku diajarin sama mbaknya untuk masukin dulu sabun cucinya. Ternyata di sini sabun cucinya udah disediain dari Daily Wash-nya. Jadi nanti kita udah tinggal bawa baju kotornya aja ke sini. Terus aku diajarin juga masukin koin, udah gitu disuruh pencet tombol, nanti mesinnya bakal nyuci sendiri. Dan kalau menurut informasi dari mbaknya sih, ini nanti bakal ngabisin waktu kurang lebih 28 menit, nggak nyampe 30 menit, nggak nyampe setengah jam gitu. Jadi nanti kita tungguin aja beneran 28 menit apa enggak, karena nanti setelah dicuci ini kita bakal ngeringin bajunya ke bagian yang atas. Jadi bagian bawah itu untuk nyuci dan bagian yang atasnya itu pengeringnya. Soalnya kan kalau misalnya suruh satu, iya kalau Jadi barusan mbak operatornya ngasih tahu aku kalau aku dibolehin pakai 2 mesin cuci sekaligus. Jadi sebenarnya aku kalau nyuci ini cuman boleh di satu mesin cuci doang.
karena untuk menghindari apa namanya baju kita kecampur sama baju orang atau baju kita sampai hilang, makanya kita cuma boleh pakai satu mesin cuci doang. Tapi karena di sini aku pelanggan baru dan aku juga nyucinya sendiri, nggak minta tolong sama mbak untuk cuciin, jadi aku dibolehin pakai dua mesin cuci sekaligus. Untuk percobaan pertama ini aku terbilang sukses. Jadi di sini ternyata gampang banget. Kalian udah tinggal langsung datang aja. Terus kalau emang kalian belum punya pengalaman, kalian bisa minta tolong sama mbahnya untuk diajarin. Dan kalau memang kalian bener-bener nggak ada waktu untuk nyuci di sini sendiri, kalian juga bisa minta tolong sama mbaknya untuk dicuciin aja. Jadi paginya kalian taruh, nanti sorenya setelah selesai kegiatan satu hari itu kalian bisa mampir ke sini dulu untuk ambil barangnya. Karena di sini kata mbaknya sih buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kalian bisa spare waktu untuk taruh cucian dulu sebelum berangkat kuliah, dan juga bisa ambil baju bersih kalian dari sini sebelum kalian pulang ke kosan atau ke rumah. Baju aku yang ada di mesin tengah itu udah selesai dicuci, jadi dia sekarang lagi diperas bajunya. Jadi nanti kalau kita pindahin ke pengering yang di atas itu airnya udah nggak ada lagi di baju, jadi bajunya cuman lembab-lembab gitu doang. Masih basah sih, tapi maksudnya nggak banyak airnya, jadi nggak akan becek. Ini proses cuci yang pertama udah selesai, dan ini kita mau pindahin bajunya dari mesin cuci yang di bawah ke pengering yang di atas. Cuman di sini aku nggak taruh bajunya di keranjang karena menurut aku kurang efisien aja sih. Jadi baju ditaruh dulu di keranjang, baru nanti dinaikin ke atas.
Kalau aku sih lebih suka bajunya langsung dinaikin aja ke atas, jadi nggak kerja dua kali gitu menurut aku. Nah, di sini bener-bener bajunya udah setengah kering, jadi nggak ada air yang netes-netes dan semuanya juga jadinya nggak basah, nggak becek. Dan baju-bajunya juga nggak ada yang apa ya, kelihatan kusut banget gitu, nggak ada. Dan tentunya di sini juga wangi. Kalau baju yang gelibet-gelibet gitu ya wajar sih ya, karena memang karena dicuci di mesin, jadi pastinya mereka bakal ketumpuk-tumpuk kayak gini bajunya. Tapi so far semua bajunya sih nggak ada yang rusak, nggak ada yang sobek atau sejenisnya. Tapi nanti kita lihat juga hasil dari mesin pengering yang di atas itu kayak gimana, karena konon katanya untuk sistem pengeringnya ini dia pakai energinya dari gas, jadi pastinya untuk baju-bajunya nanti panas gitu. Hasil akhirnya nanti kayak gimana kita tungguin aja sampai selesai, oke? Untuk proses cuci yang kedua belum selesai, jadi belum bisa dipindahin ke atas. Di situ dilihat dari mesinnya, dia udah mulai lagi diperas bajunya, dan ini aku udah mulai mau masukin cucian aku yang ketiga. Di sini isinya harusnya sih cuman spray sama selimut aja, tapi ada beberapa baju yang ketinggalan, jadi sekalian aja dimasukin ke lot yang ketiga ini. Di proses cuci yang ketiga ini aku udah mulai lumayan jago, jadi aku udah tahu ini kalau nyuci itu pertama harus masukin deterjennya dulu. Di sini ada deterjen cair. Habis itu kalau udah dimasukin semuanya, aku tinggal masukin koinnya ke tempat untuk yang mesin cuci dan dipencet tombolnya. Dan untuk yang pengeringnya, aku juga masukin koinnya ke lubang untuk mesin pengering dan juga langsung pencet tombol mulai untuk mengeringkan baju yang di atas. Oke, cucian baju yang kedua udah selesai, jadi langsung kita pindahin ke pengering yang ada di atas satu-satu. Ini kayak biasanya, kalau aku lebih suka nggak masukin ke keranjang dulu, jadi langsung dinaikin ke atas aja untuk menghemat waktu dan juga tenaga yang udah mulai menua begini ya nggak. Jadi bener-bener harus di prepare banget untuk tenaganya biar nggak capek, karena di sini kita bener-bener nyucinya dilakuin sendiri, nggak minta tolong sama mbaknya.
Barusan Mbak operatornya kasih aku semacam semprotan gitu yang isinya pewangi dan juga disinfektan atau antivirus. Jadi untuk kalian yang khawatir nyuci di luar rumah takut nggak bersih atau takut virus, di sini kalian nggak perlu khawatir lagi karena di Daily Wash ini kalian udah dikasih juga cairan disinfektan untuk baju-baju kalian. Jadi nanti disinfektan dan pewangi ini dikasih ke bajunya kalau baju kalian udah selesai dikeringkan di pengering yang di atas sana. Sebenarnya kalau kalian punya waktu luang yang banyak, tapi kalian bingung nih mau ngapain, kalian bisa datang ke sini untuk nyuci baju kalian sendiri, khususnya untuk para teman-teman mahasiswa ya. Kalau misalnya kalian lagi nggak banyak kegiatan, kalian bisa deh nyuci baju kalian sendiri di sini sambil bawa buku bacaan favorit kalian, atau yang para pekerja juga kalian bisa bawa laptop kalian ke sini. Jadi kerjaan kalian bisa juga diselesain di sini karena di sini juga spotnya itu lumayan luas sih untuk kalian gelar laptop. Dan kalau diperhatiin dari tadi juga pengunjung di sini lumayan rame ya. Banyak pengunjung yang datang, tapi memang rata-rata mereka cuman titip bajunya aja ke sini. Jadi nanti minta ditolongin untuk cuci sama mbaknya, terus nanti kalau udah selesai mereka tinggal ambil aja di sini. Sebenarnya yang nyuci sendiri kayak aku hari ini kayaknya nggak ada sih, atau mungkin karena aku yang datangnya kepagian, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku menikmati sih untuk nyuci sendiri di sini, walaupun ya tetap capek, tapi fun juga karena ini nggak tempatnya itu lega, jadi nggak sempit gitu. Jadi walaupun aku nggak bisa stay home untuk nyuci baju di rumah aja, tapi aku juga masih bisa social distancing sama yang lain. Jadi nggak berdesak-desakan atau nggak bersentuhan seperti itu. Kita masih tetap bisa jaga jarak walaupun kita nggak bisa nyuci baju di rumah. Kebetulan di sebelah mbaknya udah lagi ngerjain bajunya orang yang udah selesai. Jadi di sini aku coba ngeliatin mereka itu sistem cucinya kayak gimana kalau udah selesai. Jadi ternyata sama mereka baju-bajunya itu dilipat rapi. Kalau kalian misalnya titip cuci di sini, nanti bajunya kalau udah selesai dicuci sama mbaknya ini langsung dilipat rapi dan dimasukin ke dalam plastik. Jadi nanti bajunya tetap bersih dan wangi. Dan sebelum dilipat gini, baju-bajunya itu udah disemprot dulu sama pewangi dan antivirus yang tadi aku udah jelasin di depan.
Jadi ini baju-bajunya itu udah wangi dan bersih. Yeay, proses cuci yang pertama udah selesai. Di sini aku mau pindahin baju aku dari pengering yang di atas itu ke dalam keranjang. Tapi sebelumnya aku mau ngebersihin dulu keranjang dan juga beberapa spot dari mesin cucinya yang aku nggak tahu juga sih kenapa kok di spot itu ada banyak debunya kayak di sini. Itu pas aku ambil pakai tisu basah, debu-debunya itu banyak banget. Kayaknya sih dari debu-debu baju aku sih saat proses pengeringan. Dan di sini baju-bajunya itu pas aku keluarin keadaannya apa ya, kalau dipegang itu dia agak panas atau agak anget-anget gitu, kayak habis dijemur di bawah matahari yang terik banget. Tapi untuk baju-baju yang memang dia nggak gampang kusut, saat keluar dari mesin pengering ini dia memang nggak kusut sama sekali. Tapi untuk beberapa baju yang memang dia bakat kusut gitu kan, kayak apa ya, kayak baju-baju yang katun banget gitu kan, dia memang gampang kusut ya. Atau baju-baju yang bahannya memang harus disetrika kayak gitu tuh memang harus disetrika sih kalau dari sini. Tapi kalau yang kayak kaos-kaos doang gitu sih nggak ada yang kusut sama sekali saat udah dikeluarin. Dan di sini udah aku juga dikasih plastik untuk ngebungkus baju-baju yang udah di apa namanya, udah dikeringin. Tapi nanti sebelumnya mau disemprot dulu pakai pewangi dan juga antivirus. Tadi mbaknya mau bantuin aku, tapi aku bilang udah mbak nggak usah, mbak ngerjain aja yang punyanya orang, nggak apa-apa, aku di sini ngerjain yang punya aku sendiri. Yang pertama nih untuk anduk-anduk di situ kelihatan kan nggak terlalu kusut. Untuk apa, kaos-kaos juga nggak yang kusut parah gitu kayak kita nyuci sendiri dan diperas gitu. Anduk juga nggak kusut. Jadi nanti ini setelah di apa namanya, disemprot pakai pewangi dan antivirus ini mau aku lipet dan dimasukin ke dalam plastik yang udah dikasih sama mbaknya tadi.
Kayaknya tadi aku bilang mau ngelepit bajunya dulu deh sebelum masuk ke plastik. Kok ini aku langsung masukin ke plastik ya? Aduh, diulang ulang ulang ulang. Sebenarnya sih di sini karena aku udah capek banget juga nungguinnya karena lumayan dan aku juga belum sarapan. Jadi aku untuk ngelepitnya lumayan asal-asalan aja sih. Karena memang nanti niatnya mau aku lepitin lagi di rumah. Jadi nanti udah dia sampai di rumah, plastiknya aku bongkar dan dilipat ulang di rumah. Kalau memang kayak baju-baju kerja kayak gini perlu disetrika ya aku setrika. Kalau nggak perlu disetrika ya aku tinggal lipet rapih, masukin ke lemari, beres deh. Untuk cucian hari ini emang banyak banget sih, 15 kilo, jadi berasa juga sih pegelnya untuk nyuci sendiri. Jadi kalau kalian yang emang cuciannya banyak kayak aku, jadi kalau yang nyucinya cuma seminggu sekali gini, mendingan kalian minta tolong sama mbaknya untuk cuciin karena benar-benar bisa menghemat banget waktu dan tenaga kamu. Cucian yang terakhir aku udah selesai juga dari pengering yang di atas itu. Jadi ini mau aku sekalian semprotin antivirus dan pewangi juga masukin ke dalam plastik. Untuk proses cuci yang kedua sebenarnya udah selesai juga, tapi videonya aku skip aja, aku potong karena prosesnya ternyata lumayan panjang juga dan lama. Untuk tenaga juga udah capek banget. Ini tuh udah yang tenaga sisa-sisa aja, udah tenaga yang terakhir. Jadi untuk tipsnya, kalau saran dari aku mendingan kalian kalau cuciannya banyak banget, sekitar semingguan gitu kalian gak nyuci dan bener-bener banyak kayak aku ini 15 kilo, mendingan kalian minta tolong sama mbaknya untuk dicuciin karena di sini aku bener-bener udah yang terakhir-terakhir ini udah mulai hang. Aku sampai lupa kalau cucian aku tuh perlu disemprot sama pewangi dan antivirus dulu sebelum dilipat dan masukin ke plastik.
itu dia proses cuci baju kita hari ini. Untuk kesimpulannya, aku mau bilang kalau nyuci di sini lumayan fun. Untuk pertama kali aku bisa dibilang nyuci di sini sukses, dan alhamdulillah aku nggak ngerusakin mesin cucinya karena salah pencet. Dan untuk mbak-mbak operatornya juga baik banget, dia mau ngajarin dan mau ngasih tahu untuk trik-trik nyuci di sini. Jadi kayak misalnya kita siapin dulu bajunya, kita pilih-pilihin dulu yang sesuai warna, dan juga kalau misalnya ada baju-baju yang dilipat kayak ujung celana bawah gitu kan suka kita lipat gitu, lebih baik di lurusin dulu, dilepas dulu lipetannya. Untuk kancing-kancing juga, kalau misalnya kalian punya kancing baju lengan tangan yang perlu dilepas juga, kalian lepas aja. Jadi saat proses cuci semua bagian bajunya itu kecuci sempurna, nggak ada yang ketinggalan nodanya. Dan untuk update harganya, ternyata sekarang udah ada kenaikan. Jadi yang sebelumnya 1.500 itu karena mereka harus ngikutin prosedur kesehatan dari pemerintah yang harus ditambahin sama cairan antivirus tadi itu. Jadi ada kenaikan dari yang 1.500 jadi 3.500 per 1 kilonya. Tapi walaupun ada kenaikan, untuk harga segitu sebenarnya masih bisa ngebantu banget, karena di tempat laundry yang dulu itu sekilonya kenanya 6.000 sampai 7.000-an gitu. Jadi masih tetap murah sih kalau menurut aku. Untuk hasil cucinya sih bisa dibilang ini bagus ya. Jadi kalau menurut mereka kan hasil cucinya bersih, wangi, dan ada beberapa tambahan juga dari teman-teman. Kalau cuci di mesin cuci kayak gini, cucian kita itu bajunya nggak kusut, dan memang sih ini wangi banget dan bersih juga. Kalau untuk kusut sih nggak semuanya nggak kusut, ada beberapa baju yang tetap kusut juga kalau memang dia bahannya bakat kusut gitu, jadi masih tetap harus setrika. Tapi untuk baju-baju yang nggak terlalu kusut ini bisa langsung kalian lipat rapih aja dan masukin ke lemari, biar saat nanti mau dipakai dia udah udah nggak perlu disetrika lagi, tuh nggak kelihatan gitu loh kusutnya. Ini udah yang terakhir, udah bungkusan yang terakhir. Ini mau langsung aku masukin ke tas laundryan dan dibawa pulang karena aku udah lapar banget mau sarapan. Dan kalau dihitung dari waktunya, kalau klaimnya dia bilang tadi 28 menit, sebenarnya agak ngaret sih. Aku nggak ngerti ini ngaretnya karena memang akunya yang lamban atau memang waktu mesinnya itu sebenarnya nggak 28 menit. Tapi yang jelas 3 lot cucian aku itu ngabisin waktu sekitar 2,5 jam. Harusnya kalau 28 menit itu kan kurang lebih 1,5 jam aja ya, tapi ini bisa sampai 2,5 jam, dan ya kalau dihitung-hitung ini keluar dari target waktu yang dari awal dibilangin sih. Jadi kalau kalian mau nyuci sendiri, lebih baik cobain untuk penuhin dulu stamina kalian dari rumah. Kalian harus sarapan dulu, kalian harus penuhin dulu kebutuhan nutrisi kalian di dalam perut, jangan kayak aku hari ini ya. Video kali ini segitu dulu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kalian dan kasih banyak informasi untuk kalian juga. Jadi kalau kalian suka sama videonya, silahkan di like, dan juga kalian juga boleh tulisin saran juga kritik untuk video-video aku biar videonya lebih enak dilihat lagi sama kalian.
Nextnya aku bakal bikin video-video yang lain-lain juga, yang macam-macam tentunya, yang insya Allah berfaedah untuk kalian. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan di subscribe channelnya sebagai bentuk dukungan juga untuk aku. Jadi aku makin semangat bikin video-videonya. Oke, segitu dulu untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan see you on my next video. Bye bye.